Allah pun berkata kepada seluruh semesta alam, "Pergilah ke sana, akan datang kekasihku pada waktunya," jawab Allah. "Ribuan tahun yang lalu aku sudah di sini ya Rasulullah. Aku digodok kerinduan yang mendalam dan ingin sekali berjumpa denganmu ya Rasulullah. Namun ketika engkau datang, Abu Bakar menutup dengan kedua kakinya, maka aku gigitlah dia." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Besti. Selamat datang di YouTube channel Kak Ros Official. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau mampir di YouTube channel Kak Ros. Buat kalian yang sudah nonton maupun yang belum nonton video Kak Ros, jangan lupa videonya di like, share, and subscribe. Tekan tombol lonceng untuk notifikasi video Kak Ros selanjutnya. Buat kalian yang gak suka dengan video Kak Ros, kalian boleh skip video ini. Namun buat kalian yang mau nonton dan dengarkan kisah-kisah Rasulullah dan para sahabatnya, videonya jangan di skip ya. Nah, jadi buat teman-teman semua nih yang belum tahu sama sekali kisah-kisah Rasulullah dan para sahabatnya, kalian wajib banget dengar video ini. Dan tujuan Kak Ros itu membuat video ini adalah ingin menebar kebaikan buat kepada adik-adik dan teman-teman semua, agar anak-anak kita, adik-adik kita dapat mendengarkan cerita sejarah manusia mulia ini dan perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam. Seluruh kisah Rasulullah SAW dapat dijadikan tauladan bagi kita semua. Salah satu diantaranya adalah kisah Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq yang bersembunyi di Gua Sur dari kejaran kaum kafir Quraisy. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 26 Safar 622 Masehi atau tepatnya pada tanggal 17 Juni. Abu Bakar Ash-Shiddiq sendiri adalah salah seorang sahabat yang banyak berkorban demi Rasulullah dan kepentingan dalam menyebarkan agama Islam. Beliau juga adalah seorang pedagang yang sukses di masa jahiliyah. Beliau juga masuk Islam pada saat beliau setelah bermimpi di tanah Syam, dan dalam mimpinya matahari dan bulan itu berada di pangkuannya. Dia memegang matahari dan bulan lalu mendekatkan pada dadanya serta memakaikan jubahnya kepada matahari dan bulan. Singkat cerita, jadi Abu Bakar kemudian pergi ke seorang tarhib. Kemudian seorang tahrib itu meramalkan bahwa Abu Bakar akan masuk Islam. Dia juga mengatakan, "Pada masamu akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Hashim yang bernama Muhammad. Engkau juga akan menjadi menterinya dan khalifah setelahnya." Tahrib tersebut menjelaskan bahwa itulah tabir dari mimpi Abu Bakar, dan tahrib itu mengetahui mimpi Abu Bakar itu dari kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Dan tanpa keraguan sedikit pun Abu Bakar Ash-Shiddiq langsung menemui Nabi Muhammad SAW dan langsung mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar Ash-Shiddiq juga diberi gelar oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Ash-Shiddiq yang artinya benar. Beliau mendapat julukan tersebut karena telah membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan oleh Rasulullah kepada umatnya. Nah, itu dia sedikit tentang kisah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kita kembali lagi ke topik kita, kisah Rasulullah yang bersembunyi dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq di Gua Sur. Awal peristiwa ini terjadi adalah ketika paman dan istri Rasulullah SAW wafat. Kemudian para kaum kafir Quraisy mengambil kesempatan untuk melakukan percobaan pembunuhan kepada Rasulullah SAW. Nah, hal ini diketahui oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar Ash-Shiddiq bersembunyi dan meninggalkan kota Mekah. Mereka bersembunyi di sebuah goa yang bernama Goa Sur. Meski kaum kafir Quraisy kehilangan jejak Rasulullah dan Abu Bakar, mereka tidak menyerah begitu saja mencari jejak kaki Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Sadar kaum kafir masih mengejar, akhirnya Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Sur. Kemudian di atas Bukit Sur itu ada sebuah gua yang bernama Gua Sur, dan gua itu hanya bisa dimasuki oleh satu orang. Nah, sebelum Nabi masuk, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, janganlah engkau masuk dulu sebelum aku yang masuk, karena takutnya ada bahaya atau ada sesuatu di dalam gua tersebut." Abu Bakar kemudian masuk dan membersihkan gua tersebut serta menutup lubang-lubang sarang binatang yang ada di dalamnya. Abu Bakar juga menyobek pakaiannya untuk menutupi lubang-lubang atau sarang binatang di dalam gua tersebut. Bahkan saat pakaiannya telah habis, beliau juga menutup lubang tersebut dengan kedua kakinya. Nah, setelah dirasa aman, barulah Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam gua. Di dalam gua, Rasulullah pun tidur di pangkuannya Abu Bakar. Sementara itu, lubang binatang yang ditutup oleh kedua kakinya Abu Bakar, tiba-tiba binatang tersebut keluar dan menggigit
kedua kaki Abu Bakar. Meski sakit luar biasa, tetapi Abu Bakar diam dalam menahan kesakitan. Beliau tidak mau Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya. Bahkan hingga saking sakitnya Abu Bakar pun mengeluarkan air mata. Kemudian air mata Abu Bakar terjatuh ke pipi Rasulullah yang saat itu sedang tidur di pangkuannya Abu Bakar. Sontak Rasulullah yang saat itu tertidur terbangun dan melihat Abu Bakar tengah kesakitan. Saat Rasulullah terbangun, Rasulullah pun berkata, "Wahai Abu Bakar, kenapa denganmu wahai Abu Bakar?" Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, kakiku digigit binatang berbisa ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah pun langsung mengusapkan ludahnya ke kaki Abu Bakar. Alhamdulillah, atas izin Allah, rasa gigitan ular itu hilang seketika. Kemudian Rasulullah pun berkata kepada si ular, "Hai ular, kenapa engkau menggigit kaki sahabatku? Jangankan daging atau kulitnya, rambutnya pun haram engkau makan." Kemudian si ular menjawab, "Ya, hamba tahu ya Rasulullah. Bahkan ribuan tahun yang lalu Allah mengatakan, barang siapa yang mencintai kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah dengan kecintaannya, maka aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga Firdaus." Allah pun berkata kepada seluruh semesta alam, "Pergilah ke sana, akan datang kekasihku pada waktunya." Jawab Allah, "Ribuan tahun yang lalu aku sudah di sini ya Rasulullah. Aku digodok kerinduan yang mendalam dan ingin sekali berjumpa denganmu ya Rasulullah. Namun ketika engkau datang, Abu Bakar menutup dengan kedua kakinya, maka aku gigitlah dia. Aku tidak ada urusan ya Rasulullah dengan Abu Bakar. Aku hanya ingin melihatmu," jawab si ular dengan penuh kecintaan. Kemudian Rasulullah pun menjelaskan kepada si Abu Bakar bahwa ular itu tidak berbahaya. Dia hanya mencintai Rasulullah dan hanya ingin melihat Rasulullah. Nah, dialog antara ular dan Rasulullah ini pun didengar oleh Abu Bakar sendiri di Gua Sur. Kemudian ini menjadi salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Tak selang berapa lama, kemudian para kaum kafir Quraisy akhirnya tiba di Bukit Sur. Nah, salah satu di antara mereka berkata, "Apakah mungkin Muhammad ada dalam gua ini, sementara gua ini penuh dengan sarang laba-laba dan sarang burung?" Kemudian akhirnya mereka pun kembali ke kota Mekah dalam keadaan kondisi gagal. Nah, di dalam Gua Sur itu Rasulullah dan Abu Bakar berada selama 3 hari di dalam Gua Sur. Dan ketika dirasa sudah aman, akhirnya Rasulullah pun dan Abu Bakar keluar dari persembunyiannya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah. Kemudian selama dalam perjalanan itu mereka telah menyiapkan bekal perjalanan yang telah disiapkan oleh dua putri Abu Bakar yang bernama Asma dan Aisyah. Sang khalifah pertama ini juga telah merelakan sebagian hartanya untuk berhijrah. Nah, begitulah Allah telah melindungi Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq dari kejaran kaum kafir di Gua Sur. Dan sampai saat ini gua tersebut masih sering dikunjungi oleh para peziarah dan jemaah haji dan umroh. Letak Gua Sur ini terletak 7 km dari arah Mekah ke arah Tauhir. Nah, berada di salah satu puncak Jabal Sur, di mana sebuah gunung yang terjal tinggi bahkan berbatuan, dan ini sangat ekstrim ya teman-teman. Itu dia video tentang Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah yang bersembunyi di Gua Sur dari kejaran kaum kafir Quraisy. Nah, buat teman-teman semua yang sudah nonton video aku, jangan lupa videonya di subscribe, like, and share. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan pada video Kak Ros, dan buat teman-teman yang gak suka atau gak mau nonton video aku, boleh di skip ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton dan subscribe video aku. Dan buat kalian yang pengen dengar kisah-kisah selanjutnya tentang Rasulullah dan para sahabatnya, dukung terus konten-konten aku supaya aku lebih semangat lagi untuk belajar. Oke teman-teman, semoga teman-teman yang mencintai Rasulullah dan senantiasa bersalawat, semoga nanti akan mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.